Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Alvin Nurfahmi Mufreni, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah SPM, serta teman-teman mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 yang beranggotakan Sritia, Ilmina Vila, Nida Raidah, Nisa Kamila Fajrin, dan Mutia Kamila Nur Halim. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi Menggunakan Balance Scorecard dengan studi kasus di Koperasi Konsumen Karang Taruna Bina Bakti Lewi Buddha. Koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian Indonesia bersama sektor negara dan swasta. Agar koperasi ini dapat berkembang dan berperan optimal, perlu dilakukan evaluasi kinerja secara rutin. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Koperasi Konsumen Karang Taruna Bina Bakti Lewi Buddha menggunakan metode balance scorecard dengan fokus pada aspek keuangan dan non-keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori. Yang pertama ada koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang terdiri dari sekumpulan orang, di mana kegiatan operasionalnya harus mengutamakan kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang seorangan atau badan hukum koperasi. Ada beberapa prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam undang-undang tersebut, diantaranya pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil berdasarkan jasa usaha masing-masing anggota, lalu pemberian balas jasa terhadap modal itu terbatas, serta koperasi juga harus mandiri. Selain itu, koperasi wajib mengadakan pendidikan perkoperasian dan menjalin kerjasama antar koperasi. Untuk bisa menghadapi tantangan globalisasi, koperasi juga harus memiliki landasan yang kokoh yang meliputi landasan ideal, struktural, operasional, dan spiritual. Sesuai pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dasar perekonomian nasional kita memang didirikan atas asas kekeluargaan yang menjadi ciri utama koperasi di Indonesia. Penilaian kinerja menjadi penting karena selain untuk mengukur pencapaian, juga membantu organisasi melihat sejauh mana tujuan-tujuan mereka tercapai. Lalu yang ketiga ada balance scorecard. Balance scorecard atau sering disingkat sebagai BSC adalah sebuah konsep manajemen modern yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Konsep ini membantu manajemen perusahaan atau koperasi dalam konteks ini untuk tidak hanya melihat kinerja dari segi keuangan, tetapi juga dari tiga sudut pandang lainnya. Perspektif pertama adalah pelanggan atau keanggotaan. Dalam koperasi, pelanggan utama adalah anggota itu sendiri, maka yang diukur adalah tingkat kepuasan anggota terhadap layanan koperasi. Perspektif kedua adalah keuangan. Ini diukur dari data laporan keuangan seperti pendapatan, modal, dan rasio keuangan. Ada beberapa indikator keuangan yang digunakan seperti likuiditas, yaitu kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendek, lalu solvabilitas, yaitu kemampuan koperasi melunasi seluruh kewajibannya jika dilikuidasi, dan rentabilitas atau profitabilitas, yaitu kemampuan koperasi menghasilkan laba. Perspektif ketiga adalah proses bisnis internal. Di sini kita melihat bagaimana koperasi menjalankan usahanya, kesejahteraan tenaga kerja, penggunaan teknologi, hingga kerapian administrasi. Salah satu ukuran yang digunakan adalah Network Growth Ratio untuk menilai pertumbuhan unit kinerja koperasi. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini fokus pada budaya kerja, pengembangan wawasan anggota dan karyawan, serta pendidikan perkoperasian. Indikator yang diukur termasuk produktivitas kerja karyawan dan tingkat partisipasi dalam pelatihan. Lalu selanjutnya mengenai metode, dalam penelitian ini kami menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer kami dapatkan dengan melakukan observasi langsung ke Koperasi Konsumen Karang Taruna Bina Bakti Lewi Buddha. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan pihak internal koperasi, khususnya dengan ketua koperasi dan bendahara koperasi, untuk mendapatkan gambaran lebih dalam mengenai operasional dan keuangan koperasi. Sedangkan data sekunder kami peroleh dari berbagai dokumen administrasi koperasi seperti laporan keuangan, laporan RAT, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan keuangan koperasi. Koperasi Konsumen Karang Taruna Bina Bakti Lewi Buddha lahir dari inisiatif para anggota Karang Taruna yang ingin membantu masyarakat di lingkungan mereka. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan sembako dengan harga yang lebih terjangkau, koperasi ini resmi berdiri pada bulan Maret tahun 2023, berlokasi di Kampung Cukangawi, Desa Lewi Buddha, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menganalisis kinerjanya, kami menggunakan metode balance scorecard yang menilai koperasi berdasarkan 4 perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan skala penilaian menurut Sarterio, koperasi dinilai dengan rentang nilai 0-100 dengan kategori dari sangat tidak baik hingga sangat-sangat baik. Perspektif pelanggan atau anggota. Untuk kepuasan anggota pada tahun 2023, tingkat keluhan terhadap pelayanan koperasi mencapai 80,9%, namun di tahun 2024 keluhan turun menjadi 38,4%. Ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan dari sisi pelayanan. Kemudian retensi anggota atau jumlah anggota yang tetap bertahan mengalami kenaikan dari 52,3% di tahun 2023 menjadi 84,6% di tahun 2024. Ini artinya semakin banyak anggota yang merasa puas dan memilih untuk tetap bergabung di koperasi. Sedangkan untuk akuisisi anggota baru terlihat sedikit penurunan. Tahun 2023 akuisisi mencapai 100% karena koperasi baru berdiri. Namun di tahun 2024 akuisisi turun menjadi 23,8%. Perspektif keuangan. Dari segi likuiditas, koperasi memiliki current ratio sebesar 136,5 di tahun 2023 dan sedikit turun menjadi 120,4 di tahun 2024. Artinya koperasi masih sangat kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari segi solvabilitas, debt to equity ratio menurun dari 25% menjadi 18,5%. Ini artinya proporsi hutang koperasi terhadap modal makin kecil, kondisi yang sehat untuk keuangan koperasi. Untuk profitabilitas, return on asset meningkat dari 32,7% menjadi 48,8%. Ini menunjukkan bahwa koperasi makin efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Namun dari sisi aktivitas perputaran piutang sedikit
sedikit menurun dari 21,59 menjadi 19,2. Ini artinya proses penagihan piutang agak melambat dan ke depan perlu diperbaiki agar tidak mengganggu likuiditas. Perspektif proses bisnis internal. Operasional koperasi berjalan cukup lancar, keluhan dari anggota juga cepat ditindaklanjuti oleh pengurus koperasi. Namun dari data net growth ratio terjadi penurunan dari 33,3% menjadi 16,6%. Ini menandakan bahwa pertumbuhan mitra bisnis koperasi agak melambat dan butuh strategi ekspansi untuk lebih agresif ke depan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di aspek produktivitas pekerja ada penurunan produktivitas dari 50% menjadi 16,6%. Ini disebabkan bertambahnya jumlah pekerja tapi peningkatan produktivitasnya belum sejalan. Begitu juga untuk persentase pelatihan pekerja dari 100% turun menjadi 50%. Hasil diskusi kelompok kami mengenai Koperasi Karang Taruna Bina Bakti Lewi Buddha. Pertama, dari perspektif pelanggan, koperasi ini menunjukkan perbaikan pelayanan. Bisa dilihat dari tingkat keluhan anggota yang turun cukup drastis dari 80,9% ke 38%. Ini artinya pelayanan mereka makin membaik, tapi walaupun ada peningkatan, kepuasan anggota belum sepenuhnya optimal, jadi masih perlu ditingkatkan lagi. Dari sisi retensi anggota, ada kabar baik juga. Angkanya naik dari 52,3% ke 84%. Ini menunjukkan bahwa koperasi berhasil mempertahankan loyalitas anggota. Namun, untuk akuisisi anggota baru justru menurun dari 100% ke 23,8%. Artinya perlu ada strategi pemasaran yang lebih gencar supaya anggota baru mau bergabung. Selanjutnya, dari perspektif keuangan, koperasi ini cukup stabil. Likuiditasnya tetap kuat walau current ratio-nya turun dari 136,5 ke 120,4. Struktur permodalan juga membaik karena debt to equity ratio turun dari 25% ke 18%. Profitabilitas malah naik tajam dengan ROE dari 32,7% ke 48,8%. Ini menunjukkan koperasi makin efisien dalam penggunaan aset. Tapi ada sedikit catatan, efektivitas pengelolaan piutang menurun dari 21,59% ke 19,2%. Terakhir, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, koperasi sudah melakukan pelatihan digital marketing dan pembukuan. Tapi sayangnya produktivitas pekerja turun dari 50% ke 16,6%. Tingkat pelatihan pekerja juga menurun dari 100% ke 50%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja belum diimbangi dengan pelatihan yang cukup. Lanjut ke proses bisnis internal, koperasi berhasil menjaga kelancaran operasional dan memperluas usaha lewat kerjasama dengan mitra bisnis. Namun, net growth ratio turun dari 33,3% ke 16,6%. Artinya pertumbuhan mitra bisnis melambat, jadi butuh strategi ekspansi yang lebih agresif. Terakhir, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, koperasi sudah melakukan pelatihan digital marketing dan pembukuan. Tapi sayangnya produktivitas pekerja turun dari 50% ke 16,6%. Tingkat pelatihan pekerja juga menurun dari 100% ke 50%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja belum diimbangi dengan pelatihan yang cukup. Pertama, mengenai pengembangan kompetensi pekerja, saat ini koperasi memang sudah melakukan pelatihan, namun ke depan perlu dibuat program pelatihan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Pelatihan yang rutin dan terarah ini penting agar para pekerja memiliki keterampilan yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan baru di dunia usaha yang semakin dinamis. Selain itu, koperasi juga perlu melakukan evaluasi terhadap pembagian tugas antar pekerja. Pembagian kerja yang jelas dan proporsional bisa meningkatkan efektivitas dan produktivitas individu maupun tim. Kedua, tentang pengembangan strategi pemasaran. Di era digital seperti sekarang, media sosial menjadi salah satu platform yang sangat potensial untuk promosi. Oleh karena itu, koperasi bisa mulai memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau bahkan TikTok untuk memperkenalkan produk dan jasa mereka. Namun, promosi saja tidak cukup. Pendekatan yang lebih menarik juga perlu diterapkan untuk mendorong pertumbuhan anggota baru. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif kepada anggota yang berhasil mengajak atau merekrut anggota baru. Dengan sistem ini, anggota akan merasa lebih termotivasi untuk ikut aktif mengembangkan koperasi. Ketiga, dari sisi pengelolaan piutang, koperasi perlu memperkuat sistem pengelolaan piutang dengan menerapkan aturan pembayaran yang lebih ketat. Misalnya, koperasi bisa memberikan diskon bagi anggota yang melakukan pembayaran lebih awal. Sebaliknya, bagi yang terlambat membayar, bisa dikenakan penalti atau denda tertentu. Aturan ini bertujuan untuk menjaga arus kas tetap sehat, mengurangi piutang macet, dan meningkatkan kedisiplinan dalam transaksi keuangan koperasi. Keempat, tentang perluasan jaringan mitra bisnis. Agar koperasi bisa tumbuh lebih besar, mereka perlu memperluas cakupan wilayah usahanya. Salah satu caranya adalah dengan menjalin kerjasama dengan distributor yang memiliki kapasitas lebih besar atau dengan pihak-pihak yang punya jaringan lebih luas. Tidak hanya di daerah sekitar saja, tapi juga mulai ekspansi ke wilayah luar. Dengan cara ini, koperasi bisa meningkatkan volume usaha, menambah variasi produk atau layanan, serta memperkuat posisi di pasar yang lebih kompetitif. Hasil analisis yang telah dilakukan dengan metode balance scorecard ini menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Karang Taruna Bina Bakti Lewi Buddha telah mengalami kemajuan, meskipun ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Koperasi ini telah berhasil meningkatkan retensi anggota dan keuntungan, tetapi meningkatkan kepuasan anggota dan memperoleh anggota baru memerlukan perhatian yang lebih besar. Sementara produktivitas dan pelatihan karyawan mengalami penurunan yang signifikan. Likuiditas tetap kuat dari segi keuangan. Untuk itu, koperasi harus meningkatkan pengelolaan piutang, sistem pemasaran, dan program pelatihan. Perluasan jaringan mitra bisnis dan peningkatan efektivitas promosi juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi koperasi dan mendukung pertumbuhan yang optimal di masa depan. Secara keseluruhan, koperasi ini masih bagus, namun mereka harus terus berinovasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Sebagai penutup, apabila dalam penyampaian kami terdapat kekurangan, kesalahan kata, atau hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatannya untuk mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.